Pernah nggak sih kalian ngerasa makin kita kerja keras, lembur kerja tiap hari, tapi dunia tuh rasanya hanya berjalan di tempat buat orang-orang yang bawah. Namun anehnya, ia makin melesat untuk kalangan orang atas. Kenapa ya? Banyak orang yang bilang, ya emang begitu hukum alam. Tapi apa benar ekonomi harus sakit itu? Kita sering diajarkan kalau ekonomi itu hanya soal supply and demand. Soal gimana caranya mendapatkan cuan yang maksimal, tapi dengan budget yang seminim mungkin. Tapi jujur deh, ngerasa ada yang kosong nggak sih dalam sistem itu? Gimana kalau gua bilang, ada sebuah sistem yang sudah ada ribuan tahun lalu, tapi justru jadi jawaban paling modern buat kegelisahan finansial generasi kita. Bukan hanya soal boleh atau tidaknya saja, tapi soal keadilan yang bikin hati tenang. Banyak yang mikir, ekonomi Islam tuh hanya sekedar bank syariah dan label halal pada sebuah produk. Padahal, it's much bigger than that. Ekonomi Islam itu adalah jembatan antara kebutuhan dunia dan ketenangan jiwa. Biar kita satu frekuensi, ada dua pilar utama yang perlu kita pahami di awal. Di dalam ekonomi Islam, kita percaya bahwa pemilik harta sebenarnya itu bukanlah milik kita, tapi kepunyaan Tuhan. Kita hanyalah manajer atau pemegang amanah yang ditugaskan untuk mengelola bumi ini saja. Nggak boleh terlalu pelit, dan juga tidak boleh terlalu berfoya-foya. Fokusnya adalah gimana semua pemain dalam ekonomi ini bisa terus main dengan adil tanpa ada yang kelaparan. Jadi, ekonomi Islam itu bukan hanya sekedar soal angka di saldo saja, tapi soal tanggung jawab juga. Kalau ekonomi Islam sistemnya sekeren itu, kenapa dunia sekarang malah makin kelihatan kacau? Tapi realitanya sekarang ini, kita terutama Gen Z, hidup di tengah pandemi riba dan konsumeris berlebih. Ada alasan kenapa ekonomi Islam itu sangat vokal melarang beberapa praktek ini. Yang pertama, masalah riba. Banyak dari kita yang terjebak dalam sistem bunga. Pinjam 1 juta, balikin 2 juta. Riba itu dilarang karena bersifat eksploitasi. Yang kaya makin kaya, yang susah makin susah karena bunganya menumpuk. Yang kedua, masalah horor. Seperti investasi bodong dan judi yang berkedok trading. Ini membuat mental kita pengen kaya instan. Padahal itu hanya jualan angin yang merusak mentalitas kerja keras kita. Coba kita lihat kasus krisis perbankan global. Banyak bank yang tumbang karena mereka memperjualbelikan hutang yang nggak nyata. Disinilah ekonomi Islam bilang, stop, jangan jual apa yang nggak kamu miliki. Sistem yang hanya mengejar angka tanpa etika itu ibarat lari di atas era, licin dan gampang jatuh. Lalu, gimana cara menawarkan pondasi yang lebih stabil buat kita? Ini solusinya. Ekonomi Islam gak hanya pintar ngelarang, tapi juga ngasih solusi yang sangat manusiawi. Solusinya bukan berhenti dagang, tapi dagang dengan cara yang berkah lewat dua mesin utamanya. Pertama, profit and loss sharing atau bagi hasil. Bukan malah memberikan bunga, tapi menjadikan kemitraan. Kalau bisnis untung, kita bagi dua. Kalau rugi, kita tanggung bersama sesuai porsi. Ini adil, karena resikonya dibagi dua, bukan ditumpuk ke satu orang. Yang kedua, zakat dan wakaf sebagai social engine. Uang nggak boleh menetap di satu orang, haruslah mengalir supaya ekonomi bergerak. Bayangin kalau potensi wakaf dikelola buat sekolah dan rumah sakit yang berkualitas. Itulah ekonomi Islam yang nyata. Inilah indahnya sebuah sistem yang bikin perut semua orang kenyang dan hati tetap tenang. Sampai di sini, mungkin kalian bertanya, terus gua harus mulai dari mana? Jadi, ekonomi Islam itu bukan sekedar buat orang religius saja. Ini buat siapa saja yang peduli soal keadilan,
yang capek sama sistem eksploitasi, dan yang pengen hartanya mempunyai makna. Gen Z itu punya kekuatan untuk mengubah arah ekonomi dengan memilih investasi syariah, hindari gaya hidup berhutang, dan mulai peduli pada dampak sosial dari setiap rupiah yang kita keluarkan. Oke, gua Mehmet, stay smart, stay ethical, and see you next video.